Halo, Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Selama COVID ini nggak ngajar dong. Lockdown di rumah. Makasih ya sudah menyempatkan waktunya Iya, Ibu. untuk saya. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan untuk Bu Nisa. Iya. Sebagai guru bahasa Indonesia ya. Iya, Bu. Ngajar di kelas berapa Bu Nisa? Saya ngajar di kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 dan 8 ya. Boleh cerita nggak bagaimana pengalaman selama ini mengajar bahasa Indonesia? Udah berapa lama ngajarnya? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Berarti ya masih baru-baru. Tapi sebelum di sini ngajar juga? Ngajar di SD. Oh, di SD. Iya. Berapa lama kalau di SD? Sama, kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya. Yang saya tanya pengalaman Bu Nisa selama ngajar di sini ya, di SMP ya, di kelas 7 dan 8. Bisa cerita bagaimana pengalamannya? Misalnya adakah kesulitan ketika mengajar bahasa Indonesia ke siswa di sini? Silakan. Kalau untuk kelas 7 memang masih lumayan banyak lah kesulitan yang saya alami, terutama dalam berbicara. Ya, contohnya saya mengajar materi fabel. Di situ kan ada menceritakan kembali isi fabel. Nah, kesulitannya itu membangkitkan rasa kepercayaan diri mereka untuk menceritakan kembali di depan kelas. Jadi mereka dalam kemampuannya menceritakan kembali itu nggak bisa ngomong atau bagaimana itu? Bukan nggak bisa, tapi malu. Dalam artian kadang bukunya ditutupin ke muka atau volume suaranya tidak kedengaran. Kecil, gitu ya. Tapi kalau misalnya dari kalimat-kalimat yang diungkapkan, bagaimana secara kebahasaannya, sudah bagus atau belum? Nah, untuk kebahasaan banyak kata-kata yang diulang-ulang, contohnya kayak kebanyakan kata kemudian gitu. Terus gitu ya. Iya, terus. Kemudian terus ya. Oke, kalau misalnya dari aspek tadi ya berbicara ya, bagaimana dari aspek yang lain, misalnya menyimak, menulis atau membaca? Kalau kelas 7 hanya aspek berbicara aja. Aspek berbicara ya. Kecuali kalau di kelas 8 nih Bu Eka, banyak ada beberapa aspeknya yang diambil tuh yang keseringan itu menulis. Menulis. Iya. Contohnya menulis. Contohnya anak saya perintahkan untuk membuat teks drama. Nah, ada masih banyak kekurangan-kekurangan yang dialami oleh mereka. Di antaranya tidak memperhatikan tanda baca, huruf besar kecilnya. Gitu. Kalau tanda baca misalnya mereka tidak sesuai dengan fungsi tanda baca tersebut. Misalnya gimana itu? Misalnya menggunakan harusnya tanda koma digunakan tanda titik, atau harusnya tanda seru, mereka tanda tanya. Oh, jadi belum paham ya fungsi dari tanda baca itu ya. Itu dari aspek menulis ya. Kalau membaca gimana Bu? Kalau kemampuan mereka untuk memahami bacaan? Untuk memahami bacaan, kalau kelas 8 udah lumayan baik. Untuk misalnya yang tadi dibicarakan, untuk tanda bacanya mereka sudah membacanya sudah baik, hanya dalam aspek menulis saja. Menulis ya. Jadi bisa saya simpulkan ya, Bu Nisa ini menemui kesulitan di aspek berbicara dan menulis ya. Kalau membaca dan menyimak sudah lumayan bagus ya Bu ya. Oke, terima kasih ya waktunya. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini nanti ada solusi yang bisa kita sampaikan untuk anak-anak, biar anak-anak itu lebih efektif lagi belajarnya. Terima kasih ya Bu Nisa ya. Sama-sama Ibu.